Reskrim Polsek Ponggok Kabupaten Blitar lakukan rekonstruksi pembunuhan istri oleh suami yang mayatnya dicor dalam kamar. Dalam rangka memperingati HUT Pertamina ke-66, sebuah SPBU di Kota Blitar membagikan souvenir kepada pelanggan Pertamax. Solubis, perusahaan yang bergerak di distribusi kecantikan dan kesehatan, terus mengembangkan jaringan pemasaran di wilayah Tulungagung. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Unit Reskrim Polsek Ponggok Kabupaten Blitar, Jawa Timur melakukan rekonstruksi pembunuhan istri oleh suami yang mayatnya dicor dalam kamar di Desa Bacem, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rekonstruksi dilakukan dalam satu lokasi dengan 21 adegan. Rekonstruksi pembunuhan seorang istri mayatnya dicor dalam kamar dilakukan oleh unit Reskrim Polres Ponggok di lokasi Desa Bacem, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Rekonstruksi menghadirkan Supriyo Handono, pelaku tunggal yang tidak lain adalah suami korban. Rekonstruksi berlangsung selama 2 jam. Pelaku memperagakan 21 adegan hingga pelaku mengunci kamar setelah mayat korban dikubur dan dicor di dalam lubang sedalam 1,5 meter. Dalam rekonstruksi, pelaku memperagakan saat cekcok dengan korban di dalam rumah. Korban yang gelap mata mengambil kayu dan 2 kali memukul tengkuk korban saat korban sedang duduk di lantai. Hingga korban tersungkur di lantai dengan bersimpah darah. Pelaku yang panik kemudian menggali lubang di dalam kamar dan mengubur korban dengan kedalaman 1,5 meter. Setelah 1 tahun kemudian, pelaku mengecor lubang dengan menggunakan semen. Kenapa penyidik Polsek Ponggok melakukan rekonstruksi? Ini untuk memperjelas suatu perkara pidana ini dilakukan oleh tersangka. Jadi nanti dari pihak rekan-rekan JPU itu dengan membaca dana rekonstruksi ini kronologis akan lebih jelas. Demikian. Dan adegan yang dilakukan pelaku ini salah satunya pas menghabisi korban gimana? Nah, korban ini menghabisi pelaku dengan cara waktu itu diajak ngobrol dulu. Si perempuan ini, korban ini pamit untuk bekerja di Sambi. Akhirnya terjadi cekcok. Nah, pada saat cekcok itu si korban ini terlena, akhirnya diambilkan itu alat pemukul berupa kayu kopi yang ada di belakang rumah. Akhirnya dipukulkan di leher atas bagian kanan, belakang leher atas bagian kanan. Setelah itu korban dikubur di dalam. Sebelum dikubur, korban ditunggu dulu. Korban kan setelah dipukul itu tubuhnya gemetar. Gemetar itu ditunggu. Setelah itu ditidurkan di lantai, ditunggu sampai dia nggak bernyawa. Setelah nggak bernyawa, pakaiannya dilepasi, dibersihkan dengan selimut. Selanjutnya tersangka ini menggali lubang. Mengalami lubang itu lamanya kurang lebih 4 jam, mulai jam 1 sampai jam 4-5 sore. Setelah itu dikubur. Motif pembunuhan istri oleh suami hingga mayatnya dicor dalam kamar adalah karena korban telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Kejari Tulungagung, Jawa Timur menahan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan gamelan di sejumlah sekolah di Tulungagung. Kasus korupsi ini mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari 632 juta rupiah. Kedua tersangka terlibat dalam kasus korupsi pengadaan gamelan di lingkup Dinas Pendidikan Tulungagung, Jawa Timur adalah Heri Purnomo, ASN yang menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan Zulkornen Ahmad, Direktur CV Bina Insan Cita sebagai pelaksana proyek.
Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Ahmad Mukhlis mengatakan tersangka Heri Purnomo diketahui tidak melakukan survei harga untuk menentukan harga perkiraan sendiri gamelan. Selain itu menunjuk CV Bina Insan Cita sebagai pemenang kontrak yang juga menyalahi prosedur. Sayangnya, PPK tetap menerima barang dari kontraktor penyedia meskipun tidak sesuai spesifikasi. Sedangkan Zulkarnain diduga melanggar hukum karena menyediakan gamelan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak. Dari hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur, kerugian negara akibat perbuatan kedua tersangka mencapai 632 juta rupiah. Dalam perkara ini, tersangka Zulkarnain telah menitipkan uang sebesar 170 juta kepada Kejari Tulungagung sebagai pengganti kerugian keuangan negara. Berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung nomor 188/0068/104/2020 tanggal 11 Januari 2020 tentang penunjukan pejabat pembuat komitmen di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung tahun anggaran 2020 yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan alat kesenian tradisional tahun anggaran 2020 untuk lembaga SD sekabupaten sekolah dasar, saya ulangi, lembaga sekolah dasar sekabupaten Tulungagung pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung yang telah melakukan perbuatan, yaitu 1. Tersangka Heri Purnomo SPD selaku pejabat pembuat komitmen tidak melakukan survei harga dan dalam menentukan harga perkiraan sendiri. Jadi intinya dia pokoknya tidak melaksanakan survei harga dalam menentukan. PPK itu berwenang menentukan harga perkiraan sendiri ya sesuai dengan peraturan LKPP dan seterusnya. Kemudian dalam penentuan pemenang, kesalahannya yang selanjutnya dalam penentuan pemenang pejabat pembuat komitmen, terdakwa Heri Purnomo SPD menunjuk pemenang ketiga yaitu CV Bina Insan Cita sebagai penyedia yang berkontrak dengan tidak memberitahukan kepada Pokja pengadaan atas pengunduran diri para pemenang tadi, pemenang 1 dan kedua seharusnya. Yang ketiga, tersangka Heri Purnomo SPD selaku penjabat pembuat komitmen menerima barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak yang telah dikirimkan oleh penyedia Dr. Andes Zulkarnain Ahmad dari CV Bina Insan Cita. Untuk kerugian yang telah berhasil dihitung oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur adalah sebesar Rp634.472.508. Sedangkan uang titipan para tersangka ya, ini tersangka Zulkarnain Ahmad menetapkan uang sebesar 170 juta rupiah sehingga masih kurang ya dari 2/3. Saat ini kedua tersangka dan barang bukti resmi dilimpahkan dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum. Para tersangka langsung ditahan dan dititipkan ke Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. Dalam rangka memperingati HUT Pertamina ke-66, sebuah SPBU di Kota Blitar membagikan souvenir kepada pelanggan Pertamax. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama.
Di! Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. Sebuah SPBU di Kota Blitar, Jawa Timur membagikan souvenir kepada pelanggan Pertamax dalam rangka memperingati HUT Pertamina ke-66. Pemberian hadiah untuk apresiasi kepada pelanggan, terutama pelanggan Pertamax. Ada yang berbeda di SPBU Jalan Kalimantan, Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu pagi. Petugas SPBU menyiapkan souvenir cantik khusus untuk pelanggan Pertamax yang datang. Mereka melayani serta memberikan hadiah botol serta toples cantik kepada pelanggan. Direktur SPBU Bagus Hanantoko mengatakan, pemberian hadiah ini sebagai bentuk apresiasi kepada pelanggan setia. SPBU memberikan hadiah untuk memperingati HUT Pertamina ke-66. Ini dalam rangka apa? Ini dalam rangka Hari Ulang Tahun Pertamina. Hari Ulang Tahun Pertamina itu jatuh di bulan Desember tanggal 10. Jadi dalam rangka Hari Ulang Tahun Pertamina ini kita memberikan apresiasi kepada konsumen BBM, khususnya pembeli Pertamax. Itu kita berikan souvenir cantik. Ada minimal pembelian. Minimal 100.000. SPBU Kalimantan Kota Blitar memberikan pelayanan lebih kepada pelanggan setiap peringatan HUT Pertamina. SPBU ini dalam sehari menghabiskan 2.000 Pertamax per hari dan jelang libur akhir tahun biasanya meningkat 2 kali lipat. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mulai turun gunung untuk memenangkan pemilu 2024 dengan menggelar konsolidasi partai dan caleg di Tulungagung, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, partai berlambang Mercy dipastikan mengusung kembali Khofifah Emil Dardak sebagai Cagup dan Cawagup Jawa Timur untuk pemilihan gubernur mendatang. Dihadiri calon legislatif kabupaten, provinsi, dan DPR, serta ratusan kader Partai Demokrat di Tulungagung, Jawa Timur. Ketua MTP Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menggelar konsolidasi partai dan caleg. SBY yang turun gunung selama masa kampanye pemilu 2024 untuk mengemban tugas memenangkan pemilu mendatang. Karena Partai Demokrat berambisi untuk mendulang suara di berbagai daerah meningkat, sehingga di perolehan kursi di legislatif juga meningkat. Dalam konsolidasi ini, SBY mengingatkan kepada kader Partai Demokrat untuk tidak menjanjikan yang muluk-muluk kepada rakyat yang tidak bisa dilaksanakan oleh partai. Namun jika Partai Demokrat memenangkan pemilu 2024 dan kembali ke pemerintahan akan melanjutkan apa yang pernah dicapai di era pemerintahan SBY. Pada kesempatan ini, partai dengan lambang Mercy dipastikan akan mengusung kembali pasangan Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak sebagai Cagup dan Cawagup dalam Pilgub mendatang. Hal ini sesuai dengan keputusan partai dan telah diputuskan oleh Ketua Umum Partai Demokrat. Pertemuan bersama kader Demokrat ini sebetulnya bukan hanya konsolidasi, tapi dalam istilah yang lebih umum namanya pre-Masons Gathering, berkumpul untuk mengemban tugas memenangkan pemilu ke depan ini. Semua tahu bahwa pemilu legislatif tentu kami ingin sukses dalam arti baik secara kedaerahan maupun secara nasional, suara Demokrat meningkat, kursi Demokrat juga meningkat. Dalam konteks pemilihan presiden, kami telah menetapkan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran. Nah, khusus hari ini lebih bertitik berat pada konsolidasi dan pre-Masons training tadi untuk kader-kader Demokrat. Intinya di situ, dan pesan saya satu, sederhana sekali, sampaikan kepada rakyat, kepada masyarakat, saudara-saudara kita, jika Partai Demokrat kembali ke pemerintahan dan suara kami makin baik di DPR, pusat maupun daerah,
Maka yang akan dilaksanakan Demokrat, semua yang menjadi harapan masyarakat, apakah itu lapangan pekerjaan, daya beli, pupuk untuk petani, kemudian pelayanan kesehatan, gaji ASN, TNI, Polri, guru naik setiap tahun, itulah yang menjadi suara mereka. Ini contohnya, masih banyak lagi. Nah, strategi kami tidak muluk-muluk, kami menyampaikan itu sebagaimana yang dulu kami lakukan. Misalkan gaji naik tiap tahun, guru honorer yang sudah lama menunggu dengan proses tertentu kita angkat. Pendek kata, saya sampaikan kepada para kader, jangan berjanji terlalu muluk-muluk yang nanti nggak bisa dilaksanakan. Sampaikan saja, dulu pernah dilaksanakan Demokrat, pemerintahan baru insya Allah akan melanjutkan dan meningkatkannya lagi. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Solubis, perusahaan yang bergerak di distribusi kecantikan dan kesehatan, terus mengembangkan jaringan pemasaran di wilayah Tulungagung. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Baik pemirsa, kita kembali dalam Doho hari ini. PT Solusi Bisnis Internasional atau Solubis, perusahaan yang bergerak di distribusi kecantikan dan kesehatan, terus mengembangkan jaringan pemasaran di wilayah Tulungagung. Seperti yang kemarin dibuka agen stokis Solubis di wilayah Kecamatan Pakel, Tulungagung. PT Solusi Bisnis Internasional hari Minggu kemarin menggelar pertemuan dengan agen dan member. Dijelaskan beberapa produk yang saat ini sedang banyak dicari orang dari Solubis dan juga diberikan pembekalan tips dan trik sukses dalam membangun sebuah bisnis. Bergabung sukses berbisnis bersama Solubis. Ada banyak produk kecantikan dan kesehatan yang ditawarkan Solubis bagi kaum wanita untuk tampil cantik tanpa jerawat dan menjaga agar kulit tidak tampak kerutan. Mulai dari peeling spray, Lumino Acne Serum, Lumino Brightening Serum, White Pink Humairoh, dan Propolis. Dalam kesempatan itu, Mr. Sukamto, agen stokis, meminta untuk selalu berperan aktif dalam mewujudkan entrepreneurship bagi masyarakat mulai pengembangan bisnis jaringan. Nantinya ada beragam reward menarik kepada para mitra usaha yang ikut menjalin bisnis bersama PT Solusi Bisnis Internasional. Ya, dalam rangka untuk meningkatkan bisnis inilah Mas, sama untuk melayani masyarakat yang mungkin membutuhkan produk daripada Solubis ini. Di sini wilayah apa, Pak? Di sini wilayah Tulungagung, Mas. Iya, di wilayah Tulungagung memang masih Mbak Septi ini yang mungkin yang memegang itu. Apa yang di produk yang dijual, Pak? Yang di produk macam ada Ispahi, peeling spray, ada yang body serum, ada red wallet, Ya. dan serum itu
dan lain-lain lah, banyak produk lagi itu. Melayani daerah mana aja Pak ini stok di sini? Ya di sini kadang-kadang ada itu di wilayah Perigi, ada kadang-kadang Bali pun kadang minta kirim dari sini. Kemarin baru kirim di Bali itu. Ada yang di mana itu di Kediri, ada banyak yang ngambil di sini juga. Antusias dari warga gimana Pak untuk produk ini? Alhamdulillah di sini warga juga antusias sekali itu. Terutama itu ada body serum, ada yang sabun-sabun itu bagus itu, sama kolagen, minuman kolagen juga itu sangat baik sekali untuk merawat tubuh itu. Sementara itu, salah satu warga yang baru saja menggunakan produk Solubis mengaku membuktikan secara langsung produk kecantikan dari Solubis. Hasilnya benar sesuai apa yang dipromosikan. Hingga dirinya tertarik bergabung menjadi mitra Solubis dan mendapatkan reward yang besar. Kemudian saya pernah pakai ini dari sabun, usia saya sudah 65. Harus ini bagus sekali. Apalagi untuk yang muda-muda ini sangat bagus. Sabun ini, untuk spray itu juga sangat bagus sekali. Bagi masyarakat yang ingin menjadi member atau mitra usaha dengan Solubis, caranya cukup mudah. Dengan paket silver belanja awal Rp350.000, paket gold Rp1.750.000, paket platinum Rp8.750.000 dan paket titanium Rp43.750.000. Untuk diketahui, semua produk kesehatan dan kecantikan Solubis sudah terdaftar di BPOM dan legalitas perusahaan sudah terdaftar. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Budi Sutrisno melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.